Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimulakan Allah Ta'ala, kita memasuki materi inti kita, masih melanjutkan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, yaitu doa yang sangat ringkas, padat, jelas, dan luas maknanya, yaitu yang dijelaskan dalam hadis rawi Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyampaikan Nabi bersabda bahwa Nabi pernah mengajarkan doa, itu doanya yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, al-afaf, kecukupan atau keterjagaan dari segala hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, dan juga hati yang kaya atau kekayaan hati. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, kemarin pernah kita jelaskan kenapa di sini hidayah kok diawalkan, ya. Karena memang dalam kehidupan ini memang orang tidak terlepas dari hidayah. Orang tanpa hidayah, orang tanpa bimbingan, orang tanpa petunjuk, ya, arahan dari Allah yang benar, maka pastinya orang tersebut akan tersesat hidupnya. Makanya kita sebagai orang mukmin pastinya kita butuh hidayah, ya, karena kebutuhan hidayah itu sangat urgent sekali agar senantiasa hidup kita ini tetap lurus, tidak terseok-seok, tidak tersesat, tidak menyimpang dari kebenaran. Makanya dari situlah Allah turunkan surat Al-Fatihah sebagai ulul kitab pembukaan di dalam Al-Quran, bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu ayat yang ke-6 Allah sampaikan, Allah ajarkan agar kita banyak berdoa. Di sholat kita 17 kali kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah diri kami jalan yang lurus, ya. Jadi ini permintaan kita, permohonan kita kepada Allah agar kita senantiasa terus dikasih hidayah, petunjuk, bimbingan Allah, sehingga hidup ini betul-betul benar, ini betul-betul lurus, ya. Tidak bengkok ke kanan dan ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak, ya, tersesat dari jalan yang benar. Ini pentingnya di sini kita minta hidayah kepada Allah. Jadi kalau orang itu tidak pernah minta hidayah kepada Allah, ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ini berarti orang ini pengen sesat hidupnya, pengen menyimpang hidupnya. Nah, memang kalau keinginan seperti itu ya sudah, sama Allah dibiarkan tersesat. Nah itu. Makanya para jamaah Bapak Ibu, dari sinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Nabi-Nya, tentang pentingnya kita terus untuk minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah agar hidup kita ini terarah, agar hidup kita ini benar, agar hidup kita itu lurus sesuai dengan panduan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Makanya para jamaah Ibu, kalau supaya kita ini mendapatkan hidayah, maka memang harus ada tips, cara-cara yang harus kita lalui, yang harus kita jalankan. Hidayah itu tidak mudah kita dapatkan kecuali dengan cara-cara yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya, kalau orang itu pengen dapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus diperhatikan bagi dirinya adalah dia harus mau berpegang teguh kepada agama Allah, ya. Jadi kalau sudah menjadi orang Muslim itu harus betul-betul berpegang teguh kepada agama yang dia yakini, yang dia anut. Jangan sekedar dia ngomong menjadi orang Islam, menjadi Muslim, tapi dia tidak mau berpegang kepada agama Islam, tidak mau mengikuti aturan Islam, syariat Islam, petunjuk di dalam ajaran Islam yang bersumber berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini banyak orang yang pengen dia mendapatkan petunjuk, pengen mendapatkan hidayah, tapi dia tidak mau betul-betul gigih, ya, untuk berpegang teguh kepada agama Allah, ajaran Islam. Kenapa? Karena ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan hidayah.
Makanya sampai Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 101. Apa kata Allah? Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kenapa kamu menjadi orang yang kufur kafir kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, menolak hukum-hukum Allah, menolak perintah-perintah Allah, tidak mau mengerjakan, menjalankan yang diperintahkan sama Allah. Ini kan kufur, Pak. Kenapa? Padahal kata Allah nih, Nabi masih ada di tengah-tengah kalian. Meskipun asbabun nuzul ayat ini turun kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik yang mereka membantah kerasulan Nabi, menolak dakwah Nabi, ya, mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, apalagi mau mengamalkan, mengikuti dakwah Nabi. Kenapa kamu masih tetap kufur kafir padahal Nabi ada di tengah-tengah kalian yang membacakan ayat-ayatnya, ya, dan menyampaikan dakwah tauhid ini? Maka Allah katakan, siapapun mereka yang berpegang teguh kepada agama Allah, hidupnya pasti akan diberi hidayah, jalan yang lurus, yang benar menuju surga. Jadi Bapak Ibu, meskipun ayat ini turun kepada orang-orang musyrik jahiliyah pada saat itu, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, juga berlaku kepada zaman sekarang. Mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau berpegang teguh kepada agama Allah, menjalankan semua syariatnya di dalam ajaran Islam, jangan berharap untuk bisa mendapatkan hidayah. Jangan pernah bisa berharap untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Allah tidak mau memberikan hidayah bagi orang yang hatinya kufur tadi, tertutup, ya. Jadi dia menutup diri dari Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan hidayah itu selain dia berpegang teguh kepada agama Allah, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah tersebut, Pak. Ya. Jadi kalau penjenengan-penjenengan yang duduk di sini, ini termasuk bersungguh-sungguh, mujahadah. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh. Kenapa? Saya berangkat dari rumah niatan untuk ngaji, belajar agama, menuntut ilmu supaya nanti dapat tambahan ilmu dan supaya nanti saya dapat pengetahuan dan nanti bisa saya amalkan dalam kehidupan saya. Ini sebagai kunci hidup saya, pegangan hidup saya, bekal saya juga nanti untuk menghadap Allah. Nah, penjenengan, bapak-bapak ibu semua yang hadir di pengajian ini, ketika hadir untuk menuntut ilmu, ini menunjukkan kesungguhan penjenengan. Kenapa? Buktinya jenengan tinggalkan pekerjaan, kerepotan, perdagangan, maupun keluarga atau yang lain demi untuk agama Allah. Masya Allah. Maka dengan kesungguhan penjenengan Bapak Ibu, Allah akan berikan hidayah. Allah terus akan tuntun penjenengan, ya. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, surat yang ke-29 ayat yang terakhir. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah katakan di dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun mereka yang bersungguh-sungguh, bersemangat dalam rangka untuk mencari keridhoanku, kata Allah, mencari petunjuk hidayahku, terutama ilmu yang aku berikan, yang aku siapkan ini, dan engkau jemput, engkau ambil, maka lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan kepada kalian apa? Jalan-jalanku, kata Allah. Ingat, subul itu jamaknya dari apa, Pak? Sabilun, jamak. Sehingga Allah akan memberikan banyak petunjuk, Pak, banyak jalan. Apa? Dikasih kemudahan untuk belajar agama, dikasih kemudahan untuk mencari rezeki, dikasih kemudahan untuk berbuat kebaikan, dan masih banyak lagi. Ini jalan, ini petunjuk hidayah. Artinya kalau orang itu bersungguh-sungguh, dia menuntut ilmu, belajar agama, harus rela, ya, meninggalkan apa yang dia miliki dunianya, maka Allah akan ganti dengan hidayah yang lebih baik lagi, Pak. Ya. Makanya Nabi mengatakan jalan yang paling mudah tercepat apa? Untuk menuju surga itu apa? Menuntut ilmu. Itu jalan tercepat dan termudah. Makanya di dalam hadis Imam Muslim katakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhala bi thariqan ilal jannah.
Orang yang keluar rumah dalam rangka untuk belajar agama dengan niat yang ikhlas, kemudian dia mendapatkan ilmu yang dia pelajari, diamalkan dalam kehidupan, akan memudahkan dia menuju surganya Allah, dan itu jalan yang tercepat kata para ulama. Kenapa Pak Bu? Karena sebanyak apapun ibadah kalau tidak pakai ilmu rusak. Jelas betul? Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan dalam perkataan emasnya, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang ibadah kepada Allah tanpa landasan ilmu yang benar, tanpa petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan yang didapatkan. Jadi kalau kita ibadah pada Allah, dasarnya harus pakai ilmu, Pak. Nah, ini pentingnya kita belajar ngaji di sini. Mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum ini, hukum ini. Nanti keterangannya di dalam hadis Nabi. Kita kupas tadi bab masalah 10 hari terakhir, bab kurban, bab yang lainnya. Itu kan ilmu, Pak. Berharga itu, masya Allah ya. Itu yang kedua. Maka yang ketiga, untuk mendapatkan ilmu, maka caranya selain kita bersungguh-sungguh sampai kita mengorbankan ya pikiran kita, tenaga kita, harta kita demi untuk mendapatkan hidayah Allah yang kita jemput, bukan hanya duduk-duduk di rumah tiba-tiba nanti hidayah muncul ya. Itu. Maka ini harus kita berusaha dengan keras, bersungguh-sungguh. Maka Allah akan bayar dengan bayaran yang mahal. Yang ketiga, menjalankan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Jadi di antara untuk mendapatkan hidayah, amalkan sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul itu banyak sekali. Salah satunya apa? Yang sudah kita sampaikan tadi, puasa sunnah 1 hari nanti pada tanggal 9. Amalkan ya. Itu tandanya kita dapat hidayah kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa? Karena keutamaan berpuasa di hari Arafah pada bulan Dzulhijjah 1 hari saja, Pak. Apalagi ketambahan 9 hari, 8 hari tadi ya, di awal sampai tanggal 9. Siam yaum Arafah, siam yaum Arafah. Atasibu Allah kafirus sana allati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Orang berpuasa 1 hari pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosanya selama 2 tahun. Masya Allah. Puasa sunnah saja bisa menghapus 2 tahun. Luar biasa nggak ini? Nah, ketika dia mengamalkan sunnah, tandanya dapat hidayah dia, Pak. Itu hanya satu sunnah ya, satu amalan sholat, belum yang lain, belum tambahan yang lain. Masya Allah, tandanya dia mendapatkan hidayah. Makanya Allah turunkan di dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 54. Apa kata Allah? Qul ati'ullah wa ati'ir Rasul. Katakan Muhammad kepada umatmu supaya mereka mentaati Allah dengan mengamalkan semua isi Al-Quran dan mentaati Rasul dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjalankan hadis-hadis yang sahih. Fa in tawallaw fa inna ma'alayhim ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Jika mereka tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahmu, kata Allah, mereka berpaling, maka tugas kamu hanya menyampaikan dan itu bukan bebanmu. Itu nanti tanggung jawab mereka. Itu juga itu tanggung jawabmu hanya menyampaikan, adapun umatmu hanya menjalankannya. Jadi bebannya nanti Nabi itu dia tidak tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab kita semua nanti. Kita yang hadir di sini sebagai umatnya ini mau nggak mengamalkan sunnahnya? Kalau tidak, nanti Nabi tidak akan ditanya oleh Allah. Ya. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini, kalimat yang bagus ini, Pak ya. Bahwa kalian nanti pada hari kiamat tidak akan ditanya ketika Anda menyelisih kebanyakan manusia. Jelas? Ketika kita menyelisih kebanyakan manusia, kita tidak akan ditanya sama Allah, kenapa kalian kok menyelisih kebanyakan manusia yang hidup di dunia ini? Tapi Anda akan ditanya, kenapa Anda menyelisih satu manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita tidak sama dalam hal persepsi, keyakinan, kebiasaan, adat, ibadah, umumnya masyarakat itu tidak akan ditanya. Yang ditanya ini kenapa Anda kok sampai berselisihan dengan nabimu Muhammad SAW, baik itu pemikiran, baik akhlak, baik itu keyakinan, akidah, ibadah dan yang lainnya. Itu ditanya nanti kita, Pak. Hati-hati ya. Nah, itu. Makanya kita berselisihan dengan banyak manusia nggak masalah. Kenapa? Itu bukan patokan kita. Karena tidak ada jaminan mereka untuk bisa
bisa menjamin kita masuk surga. Tapi kalau kita mengikuti Nabi, sudah jaminan mutlak betul nanti akan masuk surga. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Jelas Bapak Ibu nggih? Baik. Yang berikutnya, yang keempat, tip untuk mendapatkan hidayah petunjuk adalah yaitu senantiasa mengikuti, meneladani selain sunnah Nabi, pribadi Nabi, ucapan Nabi, akhlak Nabi, ibadah Nabi, juga orang-orang soleh, ya, baik itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat yang lain. Maka harus kita ikutin Pak Bu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul gigih semangat dalam menimba ilmu kepada gurunya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan, iqtadau bi Abu Bakrin wa Umar, teladanilah perilaku dan juga sifat ibadahnya Abu Bakar dan Umar. Yang terkenal Abu Bakar itu yang sangat menonjol apa Pak Bu? Apa? Ya, sabar. Yang ada satu lagi. Apa? Ya, kejujuran jelas. Yang ada lagi nih. Iya, dermawannya. Abu Bakar tuh Masya Allah sampai diturunkan di dalam surat khusus, surat apa? Al-Lail. Apa kata Allah? Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Dua ayat ini Pak. Para ahli tafsir mengatakan dua ayat ini diturunkan kepada pribadi Abu Bakar, Pak. Abu Bakar ini sahabat pilihan dan manusia yang paling dekat dengan Nabi, kekasihnya Nabi, tapi dia punya keunggulan apa? Sifat kedermawaannya luar biasa. Jadi ada sahabat-sahabat itu yang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy Mekah, yang membebaskan siapa? Kebanyakan Abu Bakar. Abu Bakar, Pak. Bilal bin Rabah siapa yang membebaskan? Abu Bakar. Keluarganya Amr bin Yasir sampai membebaskan, menolong Abu Bakar, Pak. Ya, dan masih banyak lagi sahabat. Makanya turun ayat ini, orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya di jalan Allah dan dia membenarkan kehidupan akhirat, pengen masuk surga, kami berikan jalan yang paling mudah untuk dirinya. Masya Allah, ya. Jadi sampai ayat turun aja untuk pribadi Abu Bakar. Ya, belum Umar. Kalau Umar apa Pak terkenalnya? Nah ini. Benar apa kalau Umar? Keberanian. Ya, keberanian. Yang paling yang menonjol apa Pak? Tegas dan bijaksana. Nah itu ya. Tegas dan bijaksana. Masya Allah ya. Jadi sampai setan aja takut. Ini Umar Pak. Kalau kita yang takut. Itu ya, kalau iman kita lemah takut, jalan ke tempat yang dianggap angker aja takut katanya ya. Nah, itu. Makanya Umar ini ketegasannya dan kebijaksanaannya Masya Allah luar biasa, sehingga sampai dia dijuluki Al-Faruq, apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, itu Umar bin Khattab. Dan masih banyak lagi keutamaan para sahabat ya. Kita ikutin Pak pribadi-pribadi yang baik itu ya. Kedermewaannya, kebijaksanaannya, keberaniannya membela kebenaran ya. Kemudian dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu tip untuk mendapatkan hidayah itu mengikuti bimbingan ulama ustadz yang jujur dan amanah. Ini penting sekali ya, karena kehidupan di akhir zaman ini mencari ulama yang komitmen terhadap ajaran Islamnya itu memang betul-betul sulit sekali. Yang ada tapi sudah jarang sekarang. Artinya ulama yang bagaimana Pak Bu? Ulama yang betul-betul dia mendakwahkan Islam, niatnya karena Allah, mencari kehidupan akhirat, ridho Allah, amanah, jujur ketika menyampaikan. Itu ulama yang harus diikuti Pak Bu. Maka kita mengambil satu ayat di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat ke-38 dan juga ayat Ghafir 39. Maaf ya, dua ayat ini. Perhatikan. Wa qala alladzi amana ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Berkatalah orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang berilmu, kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada jamaahnya, wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi si orang beriman yang berilmu tadi mengajak kaumnya, ikuti ajaranku yang aku sampaikan ini, maka aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus sesuai dengan
petunjuk Allah. Maka ulama yang beriman tadi, yang teguh imannya tadi mengatakan, ya qaum innama hadil hayatud dunya mata wa innal akhirah hiya darul qarar. Masya Allah ya. Apa dakwanya? Dakwanya adalah betul-betul dia bisa dipercaya. Kalau ada ucapan seperti ini Pak Abu, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara, maka utamakan untuk kehidupan akhirat. Carilah kehidupan akhirat karena kehidupan yang kekal abadi nanti pada hari kiamat. Artinya ulama, ustadz, mubalik, para dai yang dia membimbing jamaah umatnya, tujuannya jamaah umatnya supaya dia masuk surga dan juga jamaahnya selamat dari api neraka, mau mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik dan segala penyembahan selain Allah. Maka yang seperti ini insya Allah jujur dan amanah ya. Maka dinamakan ulama akhirat, bukan ulama dunia ya. Semoga bermanfaat para jamaah ibu yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup ada satu doa nanti dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10 supaya kita terus dapat hidayah Pak Bu ya. Baca doa ini habis sholat 5 waktu, habis sholat sunnah, sholat malam ini baca doa. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat yang ada di sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah hidayah petunjukmu kepada diriku ya dalam menjalankan semua urusanmu. Jelas Bapak Ibu? Oke? Oh ya, ini dibaca ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini dan senantiasa kita dibimbing kepada jalan Allah yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim, mendapatkan hidayah taufik dan rosyadnya, dan semoga kita juga diwafatkan dalam kondisi tetap membawa hidayah ini sampai dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna